Dipersembahkan oleh, didukung oleh disiarkan langsung dari Studio TV One, The Convergence Indonesia Jakarta. Program yang penuh inspirasi dan makna. Perjalanan seorang perempuan yang telah mengukir jejak luar biasa dalam hidupnya. Inilah Perempuan Hebat 2026. Mari kita sambut pembawa acara kita, Putri Windasari dan Reihana Meizia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program yang penuh inspirasi dan juga makna dalam program Perempuan Hebat 2026. Tentunya pemirsa, ini juga sebuah ruang untuk berbagi cerita, perjuangan dan harapan dari perempuan-perempuan luar biasa yang telah memberikan warna dan perubahan nyata di berbagai bidang kehidupan. Ya, dan malam ini kita tidak sekedar berbincang ya Rehana, kita akan menyelami kisah tentang langkah yang tak selalu mudah, tentang air mata yang berubah menjadi kekuatan dan tentang harapan yang tak pernah padam. Tentunya pemirsa, bersama saya Reihana Meizia dan juga Putri Windasari, mari kita akan dengarkan dan kita rasakan dan juga kita temukan makna dari perjalanan perempuan hebat yang mungkin juga akan menyentuh hidup kita semua. Memperingati Hari Kartini bukan hanya tentang emansipasi perempuan, tetapi juga tentang keberanian untuk berpikir maju, melawan keterbatasan, dan memperjuangkan perubahan. Dari Kartini kita belajar tentang keberanian untuk melampaui batas, apapun latar belakang kita, siapapun kita. Oleh karena itu, mari jadikan semangat Kartini sebagai pedoman. Berani menjadi diri sendiri, terus belajar dan berkembang. Mari kita lanjutkan perjuangan Kartini dengan cara kita sendiri, melalui karya, prestasi, dan kontribusi nyata bagi bangsa. Kalau kamu punya mimpi, kejar. Kalau kamu pernah gagal, bangkit. Kalau kamu merasa kecil, ingat, semua hal besar dimulai dari langkah kecil. Selamat Hari Kartini. Saatnya perempuan Indonesia bersinar. Ya pemirsa, sosok pertama yang akan bergabung bersama kita adalah figur perempuan yang menjadi simbol kepemimpinan modern. Menghubungkan dunia media, politik, dan teknologi dalam satu visi besar. Berawal dari jurnalis yang turun langsung di wilayah konflik hingga kini menjadi pengambil kebijakan di era digital. Mari kita sambut bersama Ibu Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dan pemirsa, sosok berikutnya adalah perempuan muda yang tak hanya bersinar di dunia hiburan, tapi juga konsisten untuk menyuarakan pendidikan dan kemanusiaan. Dengan prestasi akademis yang gemilang dan dedikasi sosial yang nyata, ia membuktikan bahwa popularitas bisa menjadi kekuatan untuk perubahan. Mari kita sambut Cinta Laura.
Nah, sebelum kita mulai berbincang tentang pengalaman dari dua wanita yang sangat inspiratif ini, mungkin ada baiknya kalau kita mendengarkan satu kata dua kata dari pemimpin redaksi TV One, Bapak Lalumara Satria Wangsa. Terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua pemirsa TV One dimanapun berada. Besok kita memperingati Hari Kartini dan malam ini TV One sebagai bentuk apresiasi kepada bukan saja Ibu Kartini tapi para wanita-wanita Indonesia yang telah bekerja sepenuh hati untuk kita semua, untuk keluarga dan untuk Indonesia. Selamat Hari Kartini dan selamat pada Bu Mutia, Bu Sinta Laura, khusus Bu Mutia, selamat atas terbitnya PP Tunas, sebuah keputusan yang luar biasa. Dan kita berharap bahwa PP Tunas ini adalah menjaga masa depan Indonesia, khususnya anak-anak kita. Terima kasih Bu Mutia atas kerja kerasnya. Baik, luar biasa sekali ya Put ya. Dan tentunya untuk memulai malam hari ini kita juga ada dua sosok yang datang dari dunia yang berbeda nih pemirsa. Namun tentunya memiliki satu tujuan yang sama, mendorong perempuan Indonesia untuk terus maju dan juga berdaya. Malam ini pemirsa kita akan membahas tentang kesetaraan gender khususnya di era digital yang terus berkembang. Di malam hari ini Putri ada tentunya Bu Mutia Hafid dan juga Cinta Laura. Betul sekali. Nah, mungkin langsung saja ya, saya penasaran sekali dari pengalaman Ibu Mutia Hafid ya. Yang pasti beliau ini adalah senior saya, jurnalis senior ya. Betul. Dan juga pernah bertugas di wilayah konflik di Sandra di Irak. Saya ingat sekali waktu itu sangat viral ya berita soal Ibu Mutia Hafid. Dan juga beliau ini adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan juga Digital. Luar biasa sekali. Luar biasa. Ini jadi role model kita semua. Nah, mungkin bagaimana Bu Mutia bisa memaknai peran ataupun tanggung jawab publik yang saat ini Bu Mutia emban? Terima kasih, selamat Hari Kartini teman-teman. Aku senior ya, berarti junior. Juniornya nggak terlalu lama kan ya. Tapi senang ini Mbak Cinta nih teman-teman juga sebagai garda terdepan kita mendapatkan informasi. Jadi aku juga ingin mengucapkan kepada seluruh wartawati dimanapun berada selamat Hari Kartini. Dan senang sekali kemudian pengalaman aku jadi wartawati dulu ternyata amat membantu. Baik ketika dia menjabat tentu menjadi pejabat publik di mana bekal-bekal yang namanya wawancara, dengar masyarakat, menulis, bijak, mau dengar, itu kan nilai-nilai yang terus ditanamkan oleh para senior-senior kita termasuk Bang Lalumara ya, Pemret TV One. Yang membekas sampai sekarang. Jadi bekal menjadi jurnalis terutama di daerah konflik di mana kita harus lebih banyak mendengar daripada menulis. Jadi wartawan tuh kalau nulisnya lebih banyak daripada ngedengarnya itu udah pasti salah dan udah pasti tulisannya nggak akan bagus. Karena tulisan yang bagus itu pasti akan lahir dari sebuah wawancara yang cukup panjang, tidak buru-buru, terverifikasi, dengan tenang, tidak emosi. Nah barulah lahir sebuah tulisan yang kaya perspektif dan juga bermanfaat gitu. Luar biasa, tentunya ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya, terutama menjadi jurnalis ya Putri ya. Tapi kita juga ingin tahu nih Bu Mutia, kira-kira tantangan seperti apa sih apalagi sekarang kan di era digital. Banyak juga tentunya laki-laki yang turun juga nih Bu. Oh laki-laki nggak apa-apa, mereka bagus banget juga turun karena kita tuh di dunia informasi tidak hanya kewartawanan ya tapi informasi secara umum termasuk di sosial media perlu begitu banyak perspektif. Jadi perspektif anak muda seperti Mbak Cinta, perspektif orang yang sudah jauh lebih senior, perspektif perempuan, perspektif yang maskulin, perspektif apapun itu memperkaya berbagai khasanah gitu ya. Jadi itu menjadi amat penting. Nah pemerintah harus hadir kemudian untuk memastikan bahwa ekosistem kebebasan semua berbicara selama tentu dengan koridor-koridor hukum yang ya kebebasan boleh tapi tidak melukai orang lain yang juga sesama anak bangsa. Nah itu menjadi sebuah apa namanya ya kebebasan ciri khas Indonesia gitu. Di negara lain mungkin tidak sebebas di Indonesia dalam hal sosial medianya ya, tapi ya untuk saat ini kita atur dengan tentu mempertimbangkan baik buruk bagaimana kita bisa tetap mengedepankan kebebasan berekspresi karena perempuan tuh sangat diuntungkan dengan dunia digital.
Dan aku senang banget ketika Bapak Presiden kemudian mempercayakan kementerian ini karena justru dengan digitalisasi tuh perempuan tuh bisa mencoba untuk satu level. Kalau dulu akses terhadap pendidikan kita sulit, dengan digitalisasi kita juga bisa belajar secara online. Kalau dulu perempuan itu salah satu kelemahannya adalah kurang dapat bersuara. Dengan dunia digital yang kita pastikan adil, ramah, perempuan juga bisa bersuara dan juga bisa didengar. Jadi kurang lebih seperti itu. Luar biasa ya. Bagaimana kemudian kesenjangan gender ini perlahan mulai dihapus begitu ya Bu Mutia. Mungkin ke sebelahnya nih yang cantik juga, ini kita kalah cantik nih Rey. Yang pastinya ini idola kita semua ya. Nah, Cinta Laura ini datang dari dua dunia, bukan darat dan air ya. Tapi dari dunia hiburan dan juga pendidikan, dan dua-duanya ini sangat kuat dalam diri Cinta Laura. Nah, dikenal sukses di dunia hiburan tapi juga punya latar pendidikan yang kuat. Lulus cum laude dari Universitas Columbia. Nah, gimana nih caranya menjaga mindset bahwa perempuan juga harus pinter di tengah karirnya sebagai entertainer? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat Hari Kartini. Dan terima kasih sudah mengundang saya malam ini. Jujur, aku tahu bahwa aku sangat berprivilege untuk bisa merasa bahwa sebagai seorang perempuan, kemampuan aku itu tidak terbatas. Malahan menjadi seorang perempuan adalah superpowerku. Karena selain aku bisa meniti pendidikan setinggi-tingginya, aku juga dibekali dengan emotional intelligence yang membantu aku lebih berempati dan memberi rasa kasih sayang kepada orang-orang sekitar aku. Tapi kalau berbicara pendidikan, dari kecil memang aku dididik dengan cara yang sangat disiplin, di mana aku disadarkan bahwa pendidikanlah yang memberikan kita rasa percaya diri yang tinggi dan juga kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk memilih. Dan oleh karena itu penting sekali bagi aku walaupun sudah memiliki kesuksesan dari segi profesional sejak kecil, untuk tetap mengasah cara berpikir aku karena aku tidak bisa mengandalkan karir yang aku miliki. Yang banyak dari kita tahu kadang-kadang tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Dan dengan pendidikan yang baik, aku percaya pada waktu itu bahwa itu akan memberikan aku pilihan ke depannya jika tidak bisa menetap di industri ini selamanya untuk bisa menjelajahi industri-industri lain dan berkembang di luar industri entertainment. Dan melebihi itu aku juga ingin membantah stereotip bahwa perempuan yang bekerja di industri kreatif itu tidak memiliki intelek. Karena pada waktu aku baru saja memulai karirku memang itu stereotipnya. Oh, kalau artis berarti pendidikannya tidak baik. Kalau artis berarti putus sekolah. Dan senang sekali banyak sekali orang-orang di industri aku sekarang menunjukkan bahwa itu tidak benar. Dan malahan dengan memiliki pendidikan yang tinggi dan juga karir yang sukses di industri ini, kita mampu mengamplifikasi suara-suara perempuan dan juga menyebarkan informasi soal isu-isu yang seharusnya diketahui masyarakat secara luas, terutama isu-isu terkait kesetaraan gender. Oke, luar biasa ya, kontribusinya juga dampaknya nyata sekali. Oke, saya kembali ke Bu Mutia. Tadi kalau ngomongin soal akses internet digital, sekarang kayaknya sudah semakin luas begitu ya. Bahkan untuk kalangan anak-anak nih, sekarang semuanya sudah sangat mudah mengakses internet. Nah, yang saya dengar, Komdigi sendiri sudah mengeluarkan sebenarnya PP Tunas 2025 ya Ibu Mutia. Tapi kita juga pengen dengar lebih jauh apa sih tujuan dari PP Tunas ini sendiri untuk melindungi anak-anak bangsa. Ya. Jadi ini sebenarnya dikeluarkan oleh pemerintah, Bapak Presiden yang tanda tangani langsung pada Maret tahun 2025. Memang usulannya dari Komdigi tapi beliau waktu itu luar biasa. Kita negara kedua yang menerapkan penundaan akses akun anak. Jadi bukan akses internetnya tapi akses anak memiliki akun sendiri sampai usia 16 tahun. Yang pertama adalah Australia, kemudian Indonesia dan saya yakin tidak mudah, beliau pasti banyak juga tekanan dari sana sini khususnya platform-platform besar untuk kemudian tidak menerapkan ini. Tapi Indonesia itu tadi seperti disampaikan bahwa kita itu anak yang ada di ranah, anak Indonesia di bawah 16 tahun ada 70 juta.
80% sudah masuk internet. Kemudian juga Indonesia adalah negara dengan tingkat adiksi yang cukup tinggi. Orang-orang Indonesia menghabiskan waktu kurang lebih 8 jam per hari, which is 1/3 Cinta, dari satu harinya dia tuh sepertiganya dia hidup di dunia maya. Dan kalau ini tidak segera diintervensi, kita khawatir anak-anak kita tadi seperti Pak Lalu katakan bahwa masa depannya akan terganggu. Di saat bersamaan sejak Maret tahun 2025 kita atau Bapak Presiden tanda tangani ini, itu kemudian bermunculanlah negara-negara yang juga akan melakukan. Jadi sebetulnya kita lebih dulu, kita nggak ujuk-ujuk baru kemarin ketika video kami kebetulan ramai, tapi sebetulnya proses panjang dari 2025 dan ketika itu belum sebanyak ini negaranya. Sekarang sudah ada 19 negara yang sedang menunggu untuk melakukan hal yang sama, tapi Australia dan Indonesia menjadi kunci karena tentu penerapan negara-negara lain juga akan melihat keberhasilan diterapkannya di Indonesia. Jadi sekali lagi ini tentu untuk memproteksi anak-anak, ibaratnya dunia digital yang begitu luas saat ini, itu kita tentu melihat bahwa ada bahaya yang nyata terhadap anak-anak ketika mereka belum siap. Sebagaimana Bapak Ibu mungkin tidak membiarkan anak-anaknya, kita suka membandingkan dengan hutan gitu ya. Meskipun hutannya indah tapi di situ ada bahaya dan kita yakin Bapak Ibu tidak akan membiarkan anak-anaknya sendiri ke hutan. Biasanya udah gelap maghrib aja anak-anaknya pasti dicariin, mana nih gitu ya, mana nih Mutia gitu ya. Ini mereka main sampai malam gitu. Sendiri kadang-kadang orang tuanya nggak mengatensi. Bahkan banyak keluhan yang memang masuk mereka sampai dini hari. Bahkan akhirnya terganggu, esok paginya nggak bisa konsentrasi dan sebagainya. Jadi ini untuk mengatasi itu salah satu. Dan pastinya juga butuh peran orang tua ya. Betul untuk sekali. ikut sama-sama bekerja menjaga anak-anak kita. Ini juga bukan soal anak-anak tapi juga tentang perempuan dan dunia digital yang hingga kini masih terus diperjuangkan ya Bu Mutia. Tapi perjalanan perempuan hebat tidak berhenti di sini pemirsa. Di segmen berikutnya kita akan melihat bagaimana seorang perempuan bisa menjadi sandaran bagi ratusan anak di tengah stigma dan ketakutan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempuan Hebat 2026. Baik, tapi tidak mudah pastinya menjalani ini. Tantangannya Ibu dari lingkungan sekitar ketika Ibu memutuskan akan merawat anak-anak ini. Seperti apa Bu? Suka dukanya mungkin haru bangganya? Jadi awalnya dulu kenapa saya nyebur ya istilahnya ke dunia HIV AIDS ya. Ada seorang profesor namanya Profesor Irwanto. Dia bilang yang banyak melakukan diskriminasi Vin adalah orang-orang kesehatan terhadap orang dengan HIV AIDS gitu. Saya waktu itu saya nggak percaya walaupun saya seorang bidan, masa sih gitu ya. Tapi ternyata setelah saya turun itu betul-betul ada. Tapi itu kejadiannya 2007-2008. Kalau sekarang jauh sudah lebih berubah seperti itu. Jangankan kepala puskesmas, cleaning service ngelihat saya waktu awal-awal, kan saya penasaran juga kenapa sih anak-anak ini bisa terinfeksi HIV gitu. Jadi orang tuanya itu ternyata anak-anak kita ya yang ada di satu atap tinggal dengan kita, mereka itu ayahnya dulu pengguna jarum suntik Bapak Ibu. Nah setelah mereka sharing jarum suntik dengan orang yang terinfeksi HIV, ketularanlah si bapak. Si bapak pulang membawa oleh-oleh untuk ibunya. Ibunya menularkan ke anaknya pada saat dia hamil, pada saat dia melahirkan, pada saat dia menyusui. Sebenarnya itu bisa kita lakukan yang namanya PPIA, pencegahan penularan HIV dari ibu ke ayah. Dia bisa sebenarnya dari ibu ke anak, kok dari ayah ya. Jadi bisa ditekan pada saat pencegahan itu akhirnya bisa menjadi di bawah 2%. Ibunya harus ARV, antiretroviral terapinya harus jalan. Terus di akhir kehamilannya kita periksa apakah viral load-nya ya banyak. Biasanya kalau di bawah 1000 kopi undetect. Jadi untuk menularkan sedikit sekali, kecil. Tapi kalau di atas 1000 kopi dia mudah untuk menularkan. Jadi ada cara-cara tertentu orang dengan HIV, misalnya ayahnya HIV, ibunya, istrinya HIV, anaknya bisa negatif. Dengan program PPIA tadi, seperti itu.
Saya terus terang aja kebetulan mungkin dengan doa anak-anak dan doa-doa dari ibu-ibu yang terinfeksi HIV bisa duduk di sini juga mungkin ya. Jadi saya sekarang itu duduk di kepengurusan Pusat Ikatan Bidan Indonesia, kebetulan ketua 2. Jadi saya bisa jalan-jalan nih ke kota-kota lain membawakan apa yang namanya HIV. Jangan takut dengan orang yang HIV, bersama hidup, makan bersama, berenang bersama, tidak apa-apa. Baik. Nah, seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya resiko ya ataupun juga tantangan yang dihadapi oleh pengidap ini adalah dijauhi. Tapi kan tidak sedikit juga sebenarnya Bu Enda yang menutup diri. Nah, bagaimana nih pendekatan dari Pemda sendiri untuk merangkul mereka semua? Kebetulan kami dibantu oleh Kominfo untuk setelah kemarin banyaknya kasus, setelah kami tanyakan kepada Dinas Kesehatan, banyak yang tidak berani untuk periksa, maka kami membuka kanal lapor BUP yang kerahasiaan identitas itu betul-betul kami pegang. Supaya kemudian kami bisa mengintervensi dengan melakukan perawatan maupun memberikan obat secara rutin. Karena tidak semua orang yang terjangkit HIV AIDS ini berani untuk periksa. Mungkin karena malu, mungkin karena takut, bahkan tidak hanya penyakit HIV AIDS. Orang yang mendapatkan kekerasan terhadap perempuan ataupun korban perkosaan pun tidak berani untuk lapor. Takutnya setelah lapor rumahnya diintimidasi. Maka kami menyiapkan UPT perempuan yang jadi satu dengan rumah dinas kami itu untuk bagian dari perlindungan kepada mereka sebagai korban. Nah, dengan adanya kanal lapor BUP yang identitas dari pelapor itu kita rahasiakan, maka mereka mempunyai problem apapun termasuk yang terjangkit penyakit HIV AIDS maupun korban-korban yang lain berani untuk menyampaikan sehingga Pemda bisa turun tangan untuk mengantisipasi. Oke, artinya berani untuk melapor, Bu Enda seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di Gunung Kidul sendiri, sebetulnya tantangan terbesar seperti apa sih yang dihadapi, Bu? Tantangan terbesar untuk kasus itu kami terkonfirmasi kemarin oleh Kepala Dinas Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, ini maraknya pernikahan dini. Jadi pernikahan dini ini melahirkan anak-anak yang stunting. Kenapa stunting? Karena mereka tidak menghendaki kehamilannya, maka dari 0 bulan sampai dengan 7 bulan orang tuanya itu tahu, baru mereka minum obat atau mungkin periksa ke dokter. Dan pernikahan dininya ini ada yang karena pergaulan yang salah, tetapi juga ada karena korban pelecehan seksual. Ini khusus yang terjadi pada anak-anak, termasuk gaya hidup bebas yang kemudian tidak menutup kemungkinan penularan HIV AIDS. Karena mereka tidak tahu sedang berhubungan dengan siapa dan mereka berpenyakit apa. Ini tantangan untuk anak-anak kita ataupun karena pergaulan yang bebas hubungannya dengan penularan HIV AIDS. Baik, terima kasih banyak Bu Enda. Dari kisahnya Ibu Vina ini kita banyak sekali belajar ya bahwa kekuatan perempuan bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi tentang seberapa banyak hidup yang ia sentuh. Dan setelah ini kita juga akan bertemu dengan sosok perempuan lain yang menembus batas bahkan di jalanan yang keras. Seorang sopir bus perempuan dengan cerita perjuangan yang tak kalah luar biasa. Tetap bersama kami di Perempuan Hebat 2026. Pemirsa, tentunya kisah perempuan hebat tak hanya hadir di ruang-ruang formal, tapi juga di jalanan secara harfiah. Kali ini pemirsa, sosok berikutnya yang menembus batas selama ini yang dianggap bukan dunia perempuan, menjadi pengemudi bus antar kota, antar provinsi, menaklukkan ribuan kilometer demi keluarga. Mari kita sambut pemirsa Lina Ozora. Sosok yang sangat luar biasa sekali ya Put ya, tentunya ini juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Mbak Lina sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang pastinya apa yang dilakukan rutinitas dari Mbak Lina ini tidak mudah ya. Dari ribuan kilometer yang sudah ditempuh pasti ada banyak sekali cerita di balik itu semua. Nah, momen apa yang paling membuat Mbak Lina bangga sebagai sopir bus perempuan, Mbak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bisa ketemu sama Ibu Menteri, Mbak Cinta, Ibu Bupati Gunung Kidul, dan terima kasih untuk TV One. Pastinya saya bangga menjadi salah satu driver wanita yang notabene itu laki-laki ya Mbak, gitu. Dan pastinya saya dari saya menjadi driver bisa menghidupi anak-anak saya gitu. Ada 3 ya? Ada 3. Berarti single income? Iya, saya single mom. Single mom, luar biasa. Beri tepuk tangannya. Betul sekali. Tapi yang pasti Bu Lina bagaimana menjaga kedekatan terhadap 3 jagoan, 3 anak sayangannya begitu, karena mengingat perjalanan Bu Lina ini tidak dekat loh, ribuan kilometer. Bagaimana menjaga hubungan tetap dekat bersama anak-anak? Biasanya untuk jalur yang saya ambil itu kan Jakarta Malang. Nah itu biasanya untuk komunikasi sama anak itu lebih ke sampai rumah makan. Itu selalu ngasih kabar atau video call, itu aja sih. Bisa paling lama nggak pulang berapa hari? Atau mungkin? Bisa 16 hari atau paling 16 10 hari gitu. Ini bukan, wah itu cukup lama ya waktunya ya. Nah tapi bagaimana sih Mbak ini tetap menjaga sisi lembut juga di tengahnya kerasnya jalanan. Karena kan kita tahu juga jalan ini bukan sesuatu yang mudah untuk ditaklukkan ya. Ya biasanya kita lebih sabar aja sih gitu untuk ngadepin sesama pengguna jalan, itu lebih mengalah aja gitu. Lebih mengalah aja sih kalau sama teman-teman saling pengguna jalan tuh ya harus gimana sih di jalan gitu. Ya, apalagi saya kan driver gitu wanita gitu. Malas ribut sama pasti ketemu sama laki-laki, ketemunya sama laki-laki ya lebih ya wis mengalah aja gitu. Ini menjadi sopir perempuan itu bukan pilihan yang mudah pastinya. Kita mendengarkan saja sangat terenyuh, 16 hari bisa nggak pulang gitu. Apa mungkin yang sebetulnya semangatnya tetap ada mencari nafkah untuk keluarga, tapi mungkin yang memberatkan hati ketika meninggalkan anak-anak seperti apa yang dirasakan Bu Lina? Yang saya takutin itu di saat gini, nyawa saya itu kan sebatas kaca. Jadi yang benar-benar saya takutin itu di saat Allah alam ya, kita nggak tahu kita meninggalnya kapan, di mana. Itu yang membuat saya takut suatu saat meninggal di jalan, mikirnya ke anak aja gitu. Harus ikut siapa gitu. Kalau anak-anak lagi nonton mungkin mau titip salam atau mau sapa anak-anak, pesan buat anak-anak Bu Lina? Ya untuk anak-anak mama berharapnya ya gemati aja sih sama mamanya, saling, karena mereka tahu kan mamahnya hanya mamah tunggal yang mencari nafkah sendiri, minta tolong saling ngehargain mamahnya di saat mamanya bekerja gitu. Harus gemati sama orang tua, itu aja sih. Wah luar biasa sekali. Tentunya ya kita juga ingin tahu ini dari Ibu Mutia sendiri, bukan ini juga merupakan sosok perempuan yang amat sangat luar biasa juga. Seperti kita ketahui memiliki latar belakang jurnalistik begitu ya Bu ya. Ini apakah ruang digital ini sudah cukup inklusif dan aman bagi perempuan untuk berekspresi saat ini? Ya tadi saya sampaikan ya memang kejahatan itu ketika masuk ranah digital karena cepat. Jadi kejahatan yang ada di ranah fisik ya ketika masuk ke digital itu jadi jauh lebih cepat gitu. Jadi ini yang memang kita perlu antisipasi baik dari kami maupun penegak hukum. Tapi kalau boleh saya ikut mengomentari, Mbak Lina hebat sekali dan menjadi pionir tuh bagi perempuan tuh memang pasti sulit sekali. Saya ingat waktu itu jadi atau berangkat ke daerah konflik juga perempuan wartawan masih jarang sekali yang dikirim ke daerah konflik, dan ketika saya disandera itu perdebatan di kantor adalah jadi yang ngirim saya tuh dipertanyakan karena tuh kan ngirim perempuan disandera jadinya. Tapi ada rasa takut nggak? Kalau Bu Lina kan tadi juga meninggalkan keluarga, rasa takut pada saat tapi karena ada tanggung jawab. Saya waktu itu sih belum menikah, tapi jadi pasti beban Mbak Lina lebih berat karena pasti mikirin. Karena saya belum menikah, saya waktu itu ya udah ya kalau misalnya ada apa-apa yang memang harus
kan diancamnya ditembak mati waktu itu ya. Ya udah juga ya belum punya anak, belum punya apa gitu. Tapi saya ingat sekali waktu itu perdebatannya adalah dia disandera karena dia perempuan. Padahal belum tentu juga kalau yang berangkat laki-laki juga mungkin disandera. Jadi kadang-kadang perempuan itu ketika menjadi pionir selalu kayak dipertanyakan mampu atau tidak. Misalnya nih, kalau misalnya drivernya perempuan mungkin nyampenya lebih lama gitu ya. Karena pasti banyak yang kayak gitu. Alhamdulillah tepat waktu ternyata sih, Bu. tepat waktu. Iya. Tapi orang-orang tuh pasti Lebih ketika tepat lihat, waktu. ya kan Mbak? Iya. Ketika lihat yang di belakang ini hanya aja perempuan, ini nyampenya berapa jam gitu ya. Pasti ada aja yang kayak gitu. Tapi Mbak Lina Iya. tadi sampaikan yang paling penting tepat waktu dan juga selamat sampai tujuan. Alhamdulillah sih Iya. selama 6 tahun saya menjadi driver, belum pernah sedikit pun kayak bis nyerempet, nauzubillah, belum pernah, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Tapi mungkin Bu Mutia bisa ngasih tips nih buat kita semua. Di tengah situasi yang menegangkan dan menakutkan, mungkin kalau saya sudah menangis pada saat itu ya. Tapi kalau kita lihat kan Bu Mutia tampaknya ya walaupun mungkin dalam hati berdebar tapi tenang ya kalau kita lihat foto-fotonya begitu. Mungkin ada tips apa yang mungkin bisa kita lakukan Bu di tengah situasi yang tidak mengenakan itu. Jadi sebenarnya waktu itu karena pasrah aja sih, juga mau ngapain ya. Di tengah disandra mau lari jauh kemana gitu Mbak Cinta. Jadi ya udahlah mau gimana lagi gitu. Mau nangis juga ya gimana. Jadi lebih kepada pasrah dan saya yakin setiap perempuan itu punya kekuatan itu. Bahwa pada akhirnya tahu kapan dia harus pasrah, kapan dia harus melawan. Jadi tadi aku mungkin dengar Mbak Lina, aku ngebayangin Mbak Cinta. Mungkin kadang-kadang tuh kalau orang kayak Mbak Cinta akan ngelawan tuh kalau driver-driver yang cowok-cowok apa namanya. Kan Mbak sering ngalah kan, tiap orang beda-beda dan tiap perempuan punya kekuatan yang berbeda-beda. Kalau aku kadang-kadang ya kalau misalnya yang laki-laki kadang-kadang nyebelin, ayo kita lawan juga gitu. Jadi caranya berbeda-beda, tapi kebetulan ketika disandra, kan laki-laki semua di dalam gua ya. Ya saya paham bahwa saya nggak mungkin ngelawan, jadi ya saya nerima. Mungkin itu juga yang waktu itu Mbak Lina rasakan dan banyak perempuan rasakan, termasuk Mbak Cinta juga mungkin. Itu dia luar biasa sekali tentunya ya. Nah kita juga ingin tahu pendapat dari Cinta Laura sendiri. Mungkin apakah ada kata-kata penyemangat untuk para perempuan Indonesia yang berjuang untuk keluarganya? Pertama-tama aku mau menanggapi dulu, luar biasa sekali Mbak, hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Sebelum aku menanggapi itu, aku mau bilang bahwa udah waktunya kita tidak mendefinisikan perempuan dengan satu kata atau satu kalimat. Karena perempuan itu beragam. Mungkin ada perempuan di luar sana yang lebih lugu, lebih pendiam, lebih kalem. Ada juga orang-orang yang tidak, perempuan-perempuan yang tidak takut untuk bersuara, untuk tough secara mental maupun secara fisik. Dan membantah dan melawan stereotype itu sangat penting. Karena stereotype lah yang menyesakkan masyarakat. Progres kita, kemampuan kita untuk merealisasikan potensi kita sebagai individu maupun sebagai negara terhambat jika ada stereotip-stereotip yang membuat perempuan kapasitasnya ataupun kesempatannya menjadi lebih sempit. Jadi senang sekali ada sosok-sosok seperti Mbak karena menunjukkan bahwa perempuan mampu sebenarnya mengambil tipe pekerjaan apapun gitu. Kita kuat secara mental, secara emosional, secara fisik. Kata-kata penyemangat aku kepada perempuan di luar sana, sadarilah nilai diri kalian, jangan biarkan orang lain mendikte value diri kalian dan percayalah bahwa kalian mampu melakukan semuanya dan mencapai impian yang kalian miliki. Luar biasa sekali ya, inspiratif sekali ya perbincangan kita pada malam hari ini dan berbicara tentang dunia kerja dan kesetaraan. Kita juga akan mendengarkan pandangan dari sektor industri dari Ibu Suwandayani, Wakil Direktur Utama Adira Finance. Selamat malam Ibu Suwan. Selamat malam, terima kasih. Selamat Hari Kartini untuk kita semua, ini wanita-wanita yang katanya kategorinya hebat menurut TV One, terima kasih undangannya. Baik, untuk menjawab bagaimana kesetaraan gender di dalam dunia industri pembiayaan, saya bekerja 24 tahun di industri pembiayaan yang notabene 80% adalah pria. Jadi bagaimana kesetaraan gender di dunia kami, mungkin bicara mengenai mindset, mengenai pintu masuk, kesetaraan itu sudah ada, tetapi bagaimana memberikan, menciptakan akses untuk tumbuh dan berkembang dan juga memberi dampak di dalam organisasi itu masih ada challenge.
Terlebih lagi tadi kalau kita mendengar dari Ibu Mutia bahwa kalau pemimpin wanita itu persepsinya adalah wanita tangguh dan harus kuat gitu. Dan kadang-kadang ada stereotip juga bahwa pemimpin wanita itu pasti sifatnya keras, pasti dominan, pasti otoriter. Ini challenge buat kita semua pemimpin perempuan bahwa ada perbedaannya. Kami ini perempuan itu bukan sisi itu yang diutarakan, tetapi perbedaan pemimpin wanita itu harus seperti seorang ibu ya. Kita semua punya jiwa keibuan. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang empatik, juga kolaboratif, bisa menjadi penengah, dan juga kita bisa menjadi enabler dan juga membawa dampak dan perubahan di dalam organisasi. Itu adalah challenge-nya, dan bagi saya yang pertama adalah kita bagaimana bisa mengaktualisasikan diri dan menjaga otentisitas dari kepemimpinan kita. Sebagai seorang wanita tentunya kita pasti memiliki sifat empatik yang lebih besar, yang lebih bisa mendengar dan juga lebih bawel ya, lebih komunikatif. Jadi menjaga otentisitas itu dan tetap berusaha terus memberikan peluang untuk kami sesama perempuan untuk bisa berkembang dan juga bagaimana memberi dampak di dalam setiap peran di dalam organisasi. Baik, tetap berusaha memberikan peluang kepada para tentunya perempuan yang ada di luar sana, tapi kalau dari perspektif Ibu, pengembangan talenta perempuan melalui program pelatihan kepemimpinan, kemudian juga pembinaan karir dan peningkatan kapasitas karyawan yang selaras dengan prinsip kesetaraan dan keberagaman ini seperti apa? Baik, tentunya dengan pembangunan kompetensi kita tidak bisa membedakan mana pria mana wanita. Jadi program kepemimpinan di dalam organisasi itu harus setara ya, tentunya tidak membedakan. Yang kedua adalah membangun kompetensi, dan yang paling penting untuk para perempuan adalah bagaimana membangun mindset dan juga keberanian untuk bisa merasa setara dan juga boleh dikatakan kita tidak perlu takut untuk dianggap sebagai pemimpin wanita ini adalah pemimpin yang tadi boleh dikatakan menyeramkan gitu. Ini pasti kalau pemimpin wanita itu udah pasti dia angker, udah gitu pasti dia memiliki kekerasan gitu ya, tangguhnya itu. Tetapi bagaimana kita bisa terus menjalankan peran kita secara empatik, kolaboratif dan tentunya memberikan dampak dimanapun kita berperan, baik itu peran kita di dalam organisasi, kemudian kita di dalam keluarga mungkin, di dalam sosial. Jadi mengencourage para wanita ini dengan berbagai program khusus. Contohnya seperti kalau di kami ini ada program mentorship khusus untuk career woman. Dan juga kita memberikan persentase tertentu di dalam level organisasi bahwa wanita ini memang harus masuk sebagai kader pemimpin. Oke, luar biasa sekali ya, banyak makna yang kita bisa ambil dari malam hari ini. Terima kasih Bu Swan. Dan dari jalan panjang yang ditempuh setiap hari, ini kita belajar bahwa tangguh itu bukan pilihan, tapi keadaan yang memang harus dan kita bisa hadapi. Dan pemirsa, perjalanan ini belum selesai ya, perbincangan kita masih akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Kita akan ajak Anda terbang lebih tinggi bersama perempuan yang menaklukkan langit. Tetap bersama kami di Perempuan Hebat 2026. Di panasnya pertandingan. Terima kasih untuk penampilan yang luar biasa dari Aurel Octavia dengan Sang Dewi. Dan tentunya pemirsa, berikutnya ini kita akan buktikan bahwa mimpi besar butuh keberanian yang besar. Dari cita-cita yang sempat ditolak oleh sang ayah hingga akhirnya menerbangkan pesawat dan menembus langit. Mari kita sambut Alendia Traviana, pilot perempuan Indonesia. Selamat malam Kapten.
Luar biasa, biasanya anak perempuan kalau sudah diarahkan orang tua apalagi ayah nurut ya. Bukan berarti tidak nurut sih sebenarnya kalau kita ternyata mencoba hal lain di luar dari pilihan orang tua kita. Tapi balik lagi, sebetulnya perempuan itu tanpa batas. Kalau dari obrolan kita, bincang-bincang kita dari segmen-segmen sebelumnya, jangan mau didikte. Kalau kata Cinta Laura, kita bisa berkreasi, kita bisa terbang bebas kemanapun seperti Mbak Alendia. Kapten Alendia lebih tepatnya. Betul sekali. Luar biasa. Kita cukup salut mendengar kisah dari Kapten Alendia di mana beliau ini sempat ditolak profesi ini sebelumnya begitu hingga akhirnya bisa menggapai mimpi. Nah, apa sebetulnya yang menginspirasi Kapten Alendia untuk bisa menjadi pilot? Kenapa mungkin tidak ada pilihan yang lain mungkin atau pernah berpikir menjadi atau punya cita-cita lain gitu? Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk TV One, saya diberikan kesempatan untuk mendengarkan perspektif dari wanita-wanita hebat di sini. Selamat Hari Kartini. Kalau kita dibilang ayah bukannya tidak setuju ya, tapi mungkin punya pandangan lain. Tapi saya punya ibu yang mendukung saya untuk menjadi pilot. Wah, ya. luar biasa. Justru datang dari sang ibu yang mendukung ya. Oke, tapi kami juga ingin tahu nih bagaimana sebetulnya perjalanan pendidikan, Bapak ini juga hingga bisa masuk ke industri penerbangan ini seperti apa? Ya, dulu saya mengikuti tes penerbang pada saat itu kebutuhan pilot sangat tinggi di Indonesia. Jadi banyak sekali maskapai yang membuat sebuah beasiswa untuk anak-anak yang mau menjadi pilot dan saya mengikuti salah satunya. Sampai saat ini sudah kurang lebih 17 tahun berkarir. 13 tahunnya ada di Garuda Indonesia. Wow, 17 tahun bukan waktu yang sebentar. Sebenarnya profesi kita agak-agak mirip ya Mbak. Biasanya di hari-hari besar kita malah giat bekerja begitu ya. Termasuk juga lebaran. Nah biasanya kita paling jarang berkumpul dengan keluarga. Tapi kalau Kapten Alendia sendiri apakah merasakan hal itu juga? Pastinya setiap lebaran, setiap hari raya itu kita mungkin akan frekuensi penerbangannya lebih tinggi. Jadi kemungkinan untuk ada di rumah bersama keluarga itu adalah bisa terjadi, bisa juga tidak. Namun sekali lagi dengan semangatnya dan antara kita akan selalu melayani dengan sepenuh hati. Wah, luar biasa sekali. Tapi kalau kita lihat juga ya Kapten, ini kan banyak sekali pilot yang justru laki-laki. Nah ini sebetulnya tantangan di sektor perempuan sendiri seperti apa sih untuk menjadi pilot? Di lingkungan ini ya maksudnya pekerjaan. Menurut saya tantangannya justru ada dua. Satunya dari luar, satunya dari dalam. Yang dari luar itu mungkin kita harus membangun atau membuktikan ekspektasi orang terhadap pilot perempuan. Atau mungkin terhadap lingkungan yang belum ideal atau belum cukup aman untuk wanita ada di industri ini. Namun saya percaya bahwa kita harus memberikan ruang kepada semua orang bahwa dunia ini tuh belum banyak perempuan yang bergabung. Jadi saat ini kesempatannya sudah semakin luas. Kita harus memberi ruang kepada pihak lain juga untuk mempercaya bahwa kita mampu untuk membuktikan diri. Luar biasa. Nah, Cinta Laura ini juga sama nih, tipe-tipenya mirip nih dengan Kap Alendia ya. Dimana Cinta ini adalah sosok perempuan yang berani menembus batas, itu sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Nah, gimana nih tanggapannya Cinta Laura sendiri melihat perjuangan dari Kapten Alendia, momen apa yang kira-kira mungkin relate, menyentuh dalam pengalaman Cinta Laura sendiri? Mungkin pertama-tama senang banget bisa melihat seorang perempuan seperti Kapten menjadi pilot. Dan ini adalah indikasi baik menurut aku dalam masyarakat kita yang berarti perempuan semakin berani mengambil peran-peran yang dulunya dianggap lebih cenderung peran laki-laki. Dan ini penting buat generasi selanjutnya. Semakin banyak kita melihat seorang pilot perempuan, sutradara perempuan, insinyur perempuan, presiden perempuan, semakin perempuan di negara kita maupun di dunia akan sadar juga bahwa mereka mampu bermimpi setinggi-tingginya gitu. Kalau aku pribadi, mungkin salah satu pengalaman unik yang aku rasakan adalah saat menjadi pembicara di sebuah universitas. Aku gak akan bilang di mana, takut ketahuan ini kapan terjadinya. Tapi pada saat itu aku satu-satunya pembicara perempuan di panel tersebut. Dan dihadiri oleh banyak orang-orang hebat tapi semuanya laki-laki.
Saat aku sampai di venue universitas tersebut, tiba-tiba aku diarahkan ke meja yang dipenuhi para istri pembicara. Yang sama sekali bukan masalah ya, karena aku sangat senang berbincang dengan perempuan-perempuan yang luar biasa. Tapi yang membuat aku bertanya adalah kenapa aku tidak ditempatkan bersama pembicara-pembicara lainnya. Karena kapasitas aku datang ke acara tersebut adalah sebagai pembicara, bukan sebagai tamu. Saat itu aku memberanikan diri berdiri, pergi ke meja di mana pembicara lain ada, di mana aku satu-satunya perempuan di situ dan aku berusaha berbaur. Karena aku berusaha proving a point, dalam arti aku layak loh berada di sini. Dan itu adalah satu hal yang aku ingin perempuan Indonesia sadari. Jangan minder. Rasa minderlah yang menghambat progres kita untuk bisa maju dan naik hierarki sosial ini. Betul. Percaya Yang miris, bahwa kita layak berada di mana Betul. kita berada. Yang miris kadang keadaan ini membuat perempuan harus bekerja 2 kali lebih keras untuk bisa That's diakui right. dan setara oleh laki-laki ya. Tapi paling tidak dari Cinta Laura bisa menepis itu semua ya. Semoga perempuan-perempuan lebih didengar dan bisa membuktikan dirinya lagi. Iya. Untuk itu jangan minder tadi ya kuncinya ya, begitu ya. Nah tentunya nih pemirsa ini juga menjadi perempuan tangguh tidak berarti melupakan diri sendiri. Nah ini ada satu hal yang penting lainnya yaitu kepercayaan diri dan cara kita untuk melihat diri kita sendiri. Untuk itu saya juga akan meminta tanggapan dari Dr. Ayu Widyaningrum, owner Widya Estetik Clinic. Selamat malam dokter. Halo, selamat malam. Oke. Ya. Baik, Dokter Ayu tentunya kami juga ingin tahu nih, apa sebetulnya makna cantik dan juga sehat bagi perempuan yang tangguh dari Dokter Ayu sendiri? Cantik pada perempuan tidak hanya pada kulitnya, bagaimana contouring wajahnya, tetapi saat ini kita tahu bahwa perempuan itu kompleks. Ada fase nanti kalian hamil, melahirkan, pramenopause dan menopause, ada perubahan fisik, ada perubahan hormonal di situ. Jadi menurut saya cantik bagi seorang perempuan adalah bagaimana dia bisa meregenerasi selnya dari dalam. Dan itu penting. Itu kenapa sekarang Widya Estetik dan saya sendiri itu mengembangkan suatu tindakan medis itu tidak hanya fokus pada orang yang sehat, tapi kami fokus pada pasien-pasien post kemoterapi kanker, leukemia, dan pasien-pasien lupus serta pasien kencing manis. Itu adalah target kami karena semua orang, terutama perempuan, itu memiliki kasus-kasus yang menurut saya insecure terhadap dirinya karena perubahan fisik secara hormonal. Dan menurut saya hal-hal yang kecil itu bisa berdampak besar. Jadi menurut saya tidak hanya cantik tidak hanya pada skincare-nya, tidak hanya bagaimana kita memperbaiki contouring wajahnya dengan botok dan filler, tetapi bagaimana kita bisa meregenerasi sel mereka. Sehingga harapan saya ke depannya, para ibu-ibu hebat, para wanita hebat itu bisa berikhtiar dan sehat terhindar dari penyakit degeneratif. Baik, Dokter Ayu, industri klinik estetik ini kan trennya cepat sekali ya berubah. Ya, nah, benar. apa yang menjadi pembeda dari Widya Estetik Clinic saat ini? Widya Estetik sekarang tidak hanya fokus pada orang-orang yang sehat, tetapi kami fokus untuk pengobatan pada kasus melasma yang terjadi pasien post kemoterapi kanker, pasien lupus, dan pasien penggunaan insulin pada diabetes mellitus. Kenapa kita fokus pada hal tersebut? Karena itu yang menjadi salah satu poin penting. Pada ibu-ibu entah itu muda ataupun sekarang lansia ataupun pramenopause, kasus degeneratif, kasus autoimun sekarang meningkat. Yang membuat mereka harus mengonsumsi obat jangka panjang dan berdampak pada kesehatan kulit. Seperti terjadinya melasma, ya kemudian terjadi kualitas skin quality-nya yang menurun. Dan orang-orang sakit ini tidak membutuhkan botok atau filler. Bagaimana caranya dok? Dengan menggunakan autologous treatment atau regenerasi jaringan. Itu adalah poin yang saat ini kita kembangkan dan menjadikan klinik Widya Estetik berbeda dan harapan baru bahwa saya ingin harapan hidup seorang ibu dan wanita itu lebih banyak. Supaya penyakit-penyakit degeneratif dan pasien-pasien autoimun bisa mempunyai harapan hidup lebih baik dengan regeneratif sel. Baik,
Tentunya ini untuk meningkatkan lagi harapan hidup yang untuk bagi perempuan. Tapi bagaimana dokter ini melihat hubungan antara kepercayaan diri, penampilan dan juga profesionalisme. Apalagi kan ini juga kita memiliki kapten pilot yang amat sangat luar biasa sekali yang Ya, tentunya ini benar. juga perlu untuk memperhatikan penampilan. Malam ini saya bertemu dengan wanita-wanita hebat dan tentu saja kita seorang wanita itu tidak pernah lepas dari yang namanya make up ataupun skincare karena semua wanita pasti ingin tampil cantik dengan versinya masing-masing. Dan menurut saya seseorang yang profesional baik itu dalam pilot ataupun guru ataupun seorang dokter atau apapun itu, mereka pasti memperhatikan penampilannya karena seseorang wanita yang bisa menjaga penampilan, eleganitasnya adalah wanita yang terlihat lebih elegan dan anggun. Menurut saya seperti itu. Oke, saya kembali ke Kapten Alindia. Bagaimana sejauh ini Kapten Alindia menjaga penampilan, kepercayaan diri dan profesionalismenya dalam bekerja agar semuanya tetap dalam satu kemasan yang utuh begitu agar bisa menampilkan yang terbaik? Menurut saya kecantikan itu datangnya dari dalam ya. Semua wanita itu cantik dan kita tidak perlu validasi orang lain untuk mengatakan bahwa kita cantik. Jadi cara menjaganya adalah dengan tetap percaya diri, meningkatkan kualitas, menjaga standar, dan tetap percaya bahwa wanita pun mampu melakukan hal yang dilakukan semua orang. Luar biasa sekali. Mungkin apakah ada pesan bagi perempuan yang juga ingin menjadi pilot bagi para generasi muda saat ini seperti apa? Menurut saya fokus terhadap diri sendiri saja, terus mengembangkan diri, memperbanyak pengetahuan, kemudian saya yakin kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik yang akan mensupport para wanita untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian yang terakhir, langit tidak akan membedakan siapa yang mengisinya, jadi kita hanya perlu siap dan menjawab semua tantangannya. Baik, tapi kalau untuk anak-anak bagaimana? Mungkin anak-anak kan banyak tuh yang mencita-citakan ingin menjadi seorang pilot. Itu malah lebih hebat karena mereka bisa mempunyai waktu untuk mempersiapkan dari lebih awal sih. Oke, luar biasa. Banyak persiapan waktunya ya Put ya, tentunya juga terutama ini untuk anak-anak. Ya, nah pemirsa dukungan terhadap perempuan hebat ini juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Nah salah satunya Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran yang berhalangan hadir di studio malam ini. Namun beliau memberikan pesan melalui video untuk perempuan hebat di Indonesia dan berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada TV One. Senang sekali bisa hadir di program Perempuan Hebat ini. Perkenalkan, saya Siska Karina Imran, Wali Kota Kendari. Dan saya ingin menyapa Ibu Menteri Mutia Hafid serta para narasumber luar biasa kita, para perempuan-perempuan hebat. Ada Mbak Cinta Laura Kiel, Ibu Rovina Tarigan, ada Ibu Leina Asora, dan juga Alediana Traviana. Semoga kehadiran beliau semua benar-benar menjadi sebuah inspirasi, tidak hanya bagi para perempuan-perempuan hebat di Indonesia, tetapi juga bagi kita semua. Alhamdulillah saat ini pemerintah Kota Kendari sedang mempersiapkan big event pelaksanaan internasional yaitu UCLG Aspak, di mana UCLG Aspak ini adalah sebuah persatuan pemerintah Asia Pasifik yang juga menjadi momentum yang sangat besar bagi Kota Kendari, dan ini menunjukkan bahwa Kota Kendari dipercaya bukan hanya di tingkat nasional namun di tingkat internasional, dan kegiatan ini bukan hanya sebagai pertemuan seremonial tetapi juga menjadi peluang besar bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan dari daerah dan juga untuk kemajuan negara kita tercinta, negara Indonesia. Dan ini adalah bukti nyata kami pemerintah Kota Kendari dan berharap dukungan penuh dari seluruh warga Kota Kendari, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara dan juga masyarakat Indonesia
untuk mendukung kegiatan ini yang mana membawa nama besar negara kita dan juga mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi Kota Kendari tercinta dan Indonesia yang sama-sama kita cintai. Di akhir kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh perempuan Indonesia, teruslah percaya pada diri sendiri, jangan ragu untuk bermimpi besar, dan jangan takut mengambil peran karena perempuan Indonesia adalah kekuatan besar bagi bangsa dan masa depan Indonesia ada di tangan perempuan-perempuan yang berani, tangguh, dan penuh semangat. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, malam ini kita sudah mendengar banyak sekali cerita dan juga pengalaman tentang perjuangan, kekuatan dan harapan dari para wanita hebat. Dan sebelum kita menutup malam ini, kami ingin memberikan kesempatan kepada Cinta Laura untuk menyampaikan pesan untuk perempuan Indonesia. Tapi sebelum menyampaikan pesan dan motivasinya, saya juga penasaran, apa sih sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Cinta Laura hingga saat ini untuk perempuan, anak-anak, dan dampak apa yang paling ditakutkan? Banyak yang aku khawatirkan, tapi ada dua hal yang paling membuat aku khawatir. Mungkin hal pertama yang sangat mendasar. Dikala kita mengatakan bahwa perempuan semakin banyak memiliki kesempatan untuk meniti pendidikan setinggi-tingginya, untuk mengejar mimpi mereka, kenyataannya fondasi pendidikan kita masih rapuh, belum merata dari pulau ke pulau, kota ke kota, desa ke desa. Mungkin di perkotaan memang perempuan semakin berdaya dan kita semakin banyak melihat perempuan di posisi kepemimpinan. Tapi sebagai duta nasional UNICEF, aku bisa mengatakan bahwa udah sering sekali aku ke berbagai daerah terpencil, belusukan, dan melihat bahwa kenyataannya seperti daerah Asmat Papua, anak-anak masih tidak bersekolah karena pilihan orang tua mereka di mana mereka merasa lebih berguna jika anak-anak mereka berburu daripada mendapatkan pendidikan. Kesehatan pun kalau kita berbicara imunisasi, mayoritas dari mereka tidak mendapatkan hal tersebut. Jadi hal-hal mendasar aja belum bisa mereka dapatkan. Jadi bagaimana mereka bisa memikirkan hak mereka sebagai perempuan maupun sebagai manusia. Kedua, kalau kita melihat secara global ya, tingkat permasalahan mental health, kegelisahan atau anxiety semakin meningkat di kalangan anak muda. Memang teknologi banyak baiknya, tapi banyak juga hal buruk di mana mereka terus merasa tidak cukup karena seringnya membandingkan diri mereka sendiri dengan orang-orang lain. Merasa bahwa sukses bisa dicapai secara instan. Dan kalau Ibu Mutia masih di sini, ini hal menarik sekali, tapi baru aja aku baca di berita kemarin bahwa studi yang dilakukan oleh beberapa negara di Skandinavia menunjukkan bahwa generation beta yang lahir di antara 2025 sampai 2029 akan memiliki kapasitas intelek yang mungkin lebih rendah daripada generasi sebelumnya karena terlalu ketergantungan oleh AI dan teknologi. Sehingga di Skandinavia seperti Norway, mereka ingin mengembalikan pulpen, kertas dan buku agar anak-anak bisa belajar secara manual lagi karena ini terbukti lebih bisa mengasah critical thinking skills mereka, problem solving skills mereka, dan juga creative thinking mereka. Tapi intinya aku tidak mau perempuan semakin merasa kecil karena segala kegelisahan yang mereka rasakan dalam keseharian mereka. Jadi pesan aku bagi perempuan di luar sana, bayangkan kolam berenang melambangkan kehidupan. Saat kita masuk ke dalam kolam itu, kalau kita memilih untuk diam saja, kita tak tenggelam. Tapi kalau kita terus bergerak dan berusaha, walaupun kita nggak tahu kapan kita akan sampai tepi, eventually pada akhirnya kita akan pasti terus bergerak dan bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi seberapa sulit pun hidup, janganlah putus asa. Karena kalau kita terus berusaha mengasah wawasan kita, skill set kita, berusaha terus bergerak dan berjuang dan memilih untuk bangkit setiap kali kita terjatuh, pada akhirnya kita akan melihat hasil dari kerja keras kita. So keep moving, keep trying, and believe in yourself. Luar biasa sekali. Terus berusaha artinya ya bagi
Tentunya ini banyak sekali perempuan-perempuan yang ada di Indonesia dan juga di dunia secara keseluruhan sekali ya Put ya. Ya betul sekali dan terima kasih banyak Cinta Laura atas pesan dan inspirasi yang luar biasa yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Cerita-cerita yang kita dengar hari ini bukan hanya untuk kita ingat ya, tapi untuk diteruskan karena di luar sana masih banyak perempuan hebat lainnya yang juga layak untuk didengar dan juga diapresiasi. Dan sebagai bentuk apresiasi sekaligus inspirasi, penghargaan Perempuan Inspiratif 2026 akan kami hadirkan pada bulan Desember mendatang dan sebuah panggung untuk merayakan perempuan-perempuan Indonesia yang memberikan dampak nyata untuk tanah air. Dan kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Terima kasih kepada para perempuan Indonesia yang telah mendedikasikan dirinya untuk berkarya dan berdaya bagi bangsa. Penghargaan Perempuan Inspiratif 2026 memberikan apresiasi dan juga inspirasi bagi perempuan Indonesia agar semakin berani bersinar. Caranya seperti apa? Penghargaan Perempuan Inspiratif TV One 2026 akan menjadi penyemangat untuk Kartini Indonesia untuk terus menyalakan harapan, membuka jalan, dan menginspirasi lebih banyak perempuan Indonesia untuk terus berani melangkah dan bermimpi lebih tinggi. TV One berkomitmen untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia untuk berkarya, menjadi bagian perubahan bagi Indonesia yang maju, Indonesia yang cemerlang. Dan pemirsa terima kasih untuk semua cerita hebat di malam hari ini dari bidan, kemudian juga sopir bus hingga pilot. Mereka adalah bukti nyata bahwa perempuan Indonesia mampu melangkah, berjuang dan juga menembus batas. Dan jika ada satu hal yang bisa kita bawa pulang pada malam hari ini adalah keyakinan bahwa tidak ada mimpi perempuan yang terlalu tinggi. Semua bisa kita gapai dengan keberanian. Teruslah bercerita, teruslah bergerak dan teruslah menjadi Dan tentunya pemirsa kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang luar biasa yang sudah bergabung di malam hari ini bersama dengan kami. Cinta Laura Kils selaku artis, penyanyi dan aktivis perempuan, Ropina Tarigan selaku bidan anak HIV atau AIDS, Liena Ozora sopir bus akap, Alendia Traviana pilot Garuda Indonesia, Endah Supekti selaku Bupati Gunung Kidul, dan juga Suwanda Jani Gunadi selaku Wakil Direktur Utama Adina Finance, dan juga Ibu Ayu Widya Ningrum, owner Widya Aesthetic Clinic. Dan juga akan menerima cindera mata yang akan diserahkan oleh Ibu Maria Goretti Limi selaku Direktur Bisnis Marketing dan Sales TV One. Dan untuk menutup acara kita pada malam hari ini, sebelum menutup acara kita, mari kita saksikan penampilan dari Gifri Touch dan Aurel Octavia. Akhir kata saya Putri Windasari. Dan juga saya Rehan Mezia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Dipersembahkan oleh, didukung oleh